Fakultas Islam Aliyah Kuningan. Nah, baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan untuk mereview materi yang telah disampaikan minggu lalu oleh dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes, mengenai stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Nah, baik teman-teman semua, mari kita langsung saja simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Ini ada pengertian lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat adalah sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Dalam sosiologi dikenal dengan stratifikasi. Nah, stratifikasi ini berasal dari kata stratum dan sosial. Kata stratum berarti lapisan, sedangkan sosial berarti masyarakat. Nah, secara umum berarti penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Nah, teman-teman semua, penggolongan ini sifatnya hierarki, vertikal, dan mengakibatkan munculnya istilah kelas atas atau disebut dengan upper class. Nah, kelas sosial menengah atau disebut dengan middle class. Nah, atau dan kelas bawah disebut dengan lower class. Hal ini timbul karena adanya sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat. Sesuatu yang dihargai masyarakat bisa dari uang, tingginya ilmu pengetahuan, segi ekonomi, ataupun kesolehan dalam ilmu agama atau keturunan yang terhormat. Contohnya nih, di Korea itu senior dan junior itu sangat masih kental banget dengan menghargainya. Nah, beda 1 tahun pun juga dihormati banget. Contohnya itu di Korea gitu ya. Namun dalam misalkan contoh lainnya di kita gitu, kita itu orang yang berpendidikan, misalkan orang yang lebih kaya atau orang yang lebih tinggi tingkatan derajatnya itu lebih dihormati dan disegani oleh masyarakat sosial. Nah, teman-teman, menurut sosiologi Ria Gaetnomoska, pelompokan masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaannya, yakni ada sekelompok masyarakat yang memang lebih berkuasa dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Adapun dasar stratifikasi sosial, kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan bisa dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, ataupun ilmu pengetahuan. Nah, prestasi dalam bidang pendidikan juga sangat berpengaruh loh untuk mengubah stratifikasi sosial. Misalnya di kekayaan itu berupa harta benda, bisa dilihat dari jenis kendaraannya, rumahnya, pakaiannya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Sedangkan yang berpenghasilan rendah itu akan hidup dengan seadanya gitu. Jadi bisa dibedakan ya dalam stratifikasi sosialnya. Nah, teman-teman, contoh dari kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, orang yang berjasa di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini seorang yang memiliki kehormatan yang lebih tinggi akan dihargai di lingkungan sosial. Misalnya nih, pemimpin desa itu lebih dihormati oleh masyarakatnya, ataupun orang-orang yang lebih tua itu lebih dihormati oleh masyarakat sosialnya. Nah, ada juga di ilmu pengetahuan ini, pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah, prestasi dan jasa dihargai di lingkungan sosial, contohnya ilmuwan atau guru. Nah, guru juga di lingkungan sosial itu lebih dihormati atau dihargai. Nah, baik teman-teman, di sini ada proses terbentuknya stratifikasi sosial. Stratifikasi dengan sendirinya biasanya dikarenakan kepandaian, tingkat umur, sifat keasliannya, keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskannya. Nah, ada stratifikasi yang sengaja disusun, biasanya terkait dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Nah, di Indonesia juga memang ada lapisan sosial yang boleh dibilang yang lebih kaya itu selalu diutamakan, dan yang lebih
itu apakah merasa selalu dibedakan, suka ada aja orang-orang yang merasakan seperti itu. Nah, di sini terjadinya lapisan sosial di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yaitu sistem lapisan berpokok pada sistem bertentangan dalam masyarakat. Nah, sistem ini hanya punya arti khusus pada masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikannya. Contohnya dari penghasilan atau kekayaannya seseorang. Jadi lebih diutamakan dilihat dari penghasilannya atau kekayaannya seseorang. Nah, baik teman-teman, dalam stratifikasi sosial juga ada fungsinya loh, diantaranya nih, sistem stratifikasi sosial itu dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Contohnya kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok, kedudukan dan peran akan sangat berpengaruh pada hak dan kewajibannya. Contohnya, manajer harus mengkoordinasi kerja para karyawannya supaya tingkat produksi perusahaannya bisa tercapai, jadi saling membantu satu sama lain. Nah, berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial ini dibagi menjadi ke beberapa bagian, yaitu ada simbol, status, dan kedudukan dalam kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu dipakai sebagai status dan kedudukannya. Contohnya nih, punya mobil mewah, jam tangan mahal, mode pakaian dan hobi tertentunya. Jadi serta beda gitu ya, bisa kelihatan gitu dari cara berpenampilannya, cara gayanya, jadi bisa kelihatan. Nah, ada juga untuk alat solidaritas individu dan kelompok individu. Dan kelompok ini bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebabnya terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan tujuan kerjasama bersama, tujuan untuk bersama. Nah, kayak yang tadi dijelaskan di awal, kayak manajer untuk mengatur di dalam sebuah perusahaan agar tercapainya tujuan bersama. Baik teman-teman, di sini ada sifat stratifikasi sosial. Nah, menurut Sujarno Sukanto, berdasarkan sifatnya stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lain ke lapisan lainnya. Misalnya, seseorang itu ingin pindah ke lapisan atas ataupun sebaliknya gitu. Nah, sistem lapisan sosial tertutup ini bisa jalan masuk hanya melalui kelahiran. Contohnya sistem kasta di India. Nah, di India ini masih ada yang namanya sistem kasta. Kayak sama dengan di Bali. Di Bali juga ada yang namanya sistem kasta. Jadi melihat dari ketinggiannya atau kekayaannya gitu. Terus yang selanjutnya ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini, lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Mereka bisa naik karena mempunyai kemampuan atau skill kita yang kita miliki gitu, atau sebaliknya. Nah, jadi bisa dirubah dalam stratifikasi ini, jadi bisa dibalik. Misalkan kita punya kemampuan di bidang apa gitu, nah bisa diangkat menjadi ke yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi campuran ini perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta sehingga tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Nah, cara untuk mengubahnya masyarakat bisa berpindah ke tempat lain yang tidak mengenal dengan sistem kasta tersebut. Jadi misalkan di India itu kan ada yang namanya sistem kasta. Nah, jika memang dia sudah tidak dihormati atau gimana, dia bisa pindah ke negara lain atau kemana yang tidak mengenal dengan sistem kasta tersebut, yang tidak ada sistem kasta tersebut. Nah, baik teman-teman, jadi stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat itu bisa dilihatnya dari tingkatan masyarakat, misalnya dari kekayaan atau orang yang memiliki
ilmu pengetahuan yang lebih tinggi atau orang yang soleh, jadi bisa lebih dihormati, atau jadi ada tingkatannya gitu, ada yang tingkatnya tinggi, menengah, dan bawah. Jadi itu salah satu lapisan di masyarakat. Teman-teman juga bisa membandingkannya dan dan di sehari-hari juga bisa membedakannya gitu. Baik teman-teman semua, mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.